جنة جنة هذا ما تمنى. Assalamualaikum, Dek Lika, Dek Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pagi hari di Inggris jam 7 ini saya di luar ini di kebun belakang. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di sini. Kepada saya sebelumnya saya ucapkan kepada Bunda Novi, jazakillah khairan katsira sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit motivasi kepada Bunda di luar sana di forum sahabat keluarga ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Oke. Suara saya jelas ya? Bisa didengar ya? Bisa thumbs up kalau misalkan bisa didengar. Semoga silakan yang mau di-share di page masing-masing. Semoga akan ada kebaikan yang muncul dari kajian kita pagi hari ini insyaallah. Oke, jadi topik hari ini adalah mencetak generasi sukses. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya atau saya ingin Bunda di luar sana untuk berpikir ya. Saya sampaikan dua kondisi. Misalkan saya ingin ajak Bunda itu jalan-jalan mengelilingi kota London. Kemudian pada saat kita berjalan, itu mata kita tertuju kepada seseorang yang memarkir mobilnya ya, di mana dia memarkir mobilnya itu di depan rumah yang megah gitu ya. Mobilnya mobil yang lumayan wah, harganya puluhan ribu pound sterling misalnya gitu. Kelihatan rumahnya bagus dan besar. Kemudian status dan posisi dia itu kelihatannya tinggi di masyarakat karena dikelilingi oleh orang-orang yang seperti asistennya gitu ya, punya banyak asisten. Dia dipuja banyak orang, dia punya follower yang banyak. Kemudian yang jelas dia adalah orang yang berpengaruh di lingkungannya. Apakah menurut Bunda orang seperti ini bisa dikatakan sukses? Ya, itu pertanyaan saya. Ya. Kemudian setelah berjalan, kebanyakan orang akan bilang iya ya, akan bilang iya sukses gitu, karena dia kaya raya gitu ya, punya harta, punya status, punya follower dan seterusnya. Nah sekarang setelah beberapa meter ya, ada seorang di misalkan pinggir jalan, kelihatan sekali dia bajunya itu lusuh gitu ya, mukanya lusuh, kemudian nampak sekali dia adalah orang homeless, nggak punya tempat tinggal ya, kelihatan miskin, serba kekurangan. Kelihatan banget dia tidak digubris oleh orang sekitar dan sendirian, nggak ada orang yang mengelilingi dia gitu ya, nggak seperti asisten, nggak seperti kondisi yang pertama tadi di mana ada asisten di sekitar dia, tapi ini nggak ada sama sekali. Kemudian dia tidur di alas tikar atau kemudian kertas kardus gitu ya, nggak punya harta benda yang kemudian jangankan mobil gitu ya, mungkin sepeda aja dia nggak punya. Nah di mata manusia, di mata kita sendiri, orang seperti ini tuh dikatakan berhasil atau gagal. Kemungkinan besar mereka mengatakan atau kita sendiri mengatakan gagal. Pandangan ini sama antara orang yang Muslim, non-Muslim ya, Hindu, Kristen, Buddha, segala macam agama, itu melihat orang yang pertama tadi adalah sukses, orang yang kedua tadi adalah orang yang gagal. Nah, pada saat yang sama Allah sudah berikan kita sebuah kacamata yang jika kacamata ini dipakai akan berikan sebuah cara pandang khusus, sebuah pandangan khusus. Saya bayangkan kalau kacamata itu adalah kacamata, jadi kalau kacamatanya itu kan ada kacamata yang berwarna-warni, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru dan seterusnya kan. Nah ini kacamatanya jelas gitu, clear. Yang lainnya itu kacamatanya berwarna-warni.
Kalau misalkan kacamata itu berwarna biru, pasti ketika kita ngelihat realitas di sekitar kita semuanya itu ada shade birunya gitu. Ketika seseorang itu memiliki kacamata hitam, ya kacamata misalkan ketika kita jalan-jalan ke taman yang sedang panas, di Inggris lagi panas ini, maka semuanya akan kelihatan shade gitu ya, ada kelihatan gelap-gelapnya. Tapi kalau kacamata itu clear, nggak ada shade-nya sama sekali, nggak ada filternya sama sekali gitu ya, tapi jelas yang bersih itu, maka insya Allah yang kita lihat adalah realitas yang benar-benar ada di hadapan mata kita. Nah, subhanallah, bagaimana mungkin kita sebagai seorang muslim melihat kondisi orang pertama dengan orang kedua itu sama gitu, padahal kita memiliki sesuatu yang berbeda yang tidak dimiliki oleh orang lain yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kan gitu. Nah, apa itu kacamata itu lain adalah kacamata iman, ya, yang kemudian di mana Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk gitu ya. Jadi saya bilangnya itu kacamata iman dan kacamata Quran. Nah, di dalam Al-Quran ya, insya Allah ibu-ibu, bunda di luar sana tahu ini ya, di dalam Al-Quran contoh yang pertama yang tadi saya sampaikan, dia kaya raya, punya gedung mewah, punya mobil, punya segala macam harta, dia punya status yang tinggi, itu ada di dalam Al-Quran. Tapi dia bukan orang yang sukses menurut Allah SWT. Siapa dia? Fir'aun. Dia adalah Fir'aun. Dikatakan oleh Allah Fir'aun adalah seburuk-buruknya manusia yang pernah ada di muka bumi, karena dia sombong, karena dia mengaku Tuhan dan seterusnya. Sedangkan manusia yang kedua, yang miskin, tidak digubris orang-orang di sekitarnya, dihina, dicaci, dimaki, itu lain adalah dalam sejarah perjalanan turunnya Al-Quran adalah Rasulullah Muhammad SAW, ya kan? Nah, setelah tahu perbedaan seperti ini, jadi ini kalau kita memakai kacamata Al-Quran, kalau kita memakai kacamata iman, kan gitu. Nah, ini keistimewaan dari sebuah akidah itu seperti ini. Akidah akan mampu memberikan definisi dasar dari sebuah kesuksesan. Apa itu sukses? Siapa itu orang yang sukses? Bagaimana meraih kesuksesan itu? Jadi jika saya bertanya seperti apa sebenarnya gambaran sukses, maka sebenarnya yang harus kita pakai adalah kacamata Quran dan kacamata iman tadi, gitu. Nah, sekarang itu saja ya. Dari situ sebenarnya kita sudah, kalau saya pribadi ketika mendengar penjelasan seperti itu, bisa mengubah cara pandang kita itu 180 derajat. Bagaimana mungkin orang yang seperti quote and quote gembel tadi, ya, subhanallah, itu ternyata mulia di hadapan Allah gitu. Ya karena memang standar yang dipakai oleh Allah, standar yang dipakai dalam Al-Quran, standar yang dipakai ketika kita melihat permasalahan itu tidak sama dengan orang sekitar. Itu keistimewaannya. Makanya wajar kalau kemudian orang muslim itu kelihatannya selalu punya ciri pandang yang berbeda, selalu punya hasil asesmen sebuah realitas itu dengan cara yang berbeda. Yang lain yang lain menghalalkan, muslim mengharamkan, misalnya gitu ya. Yang lain menganggapnya bagus, contoh sajalah di sini mungkin alkohol gitu ya. Kalau di barat wine, alkohol itu kan tersedia luas dan mereka melihat, katanya bahkan ya kalau kita baca ada research, beberapa drop dari alkohol atau wine itu sebenarnya baik untuk kesehatan. Subhanallah, sampai mereka menghadirkan research yang sedemikian rupa. Kenapa? Untuk meyakinkan orang supaya minum. Wajar karena mereka nggak punya standar halal dan haram, kan gitu. Tetapi kita sebagai seorang muslim, apakah walaupun seluruh dunia mengatakan bahwa khamr atau wine atau alkohol itu bermanfaat ya, yang kita bilang alkohol untuk diminum ya, bukan alkohol wipes ya, alkohol yang untuk diminum itu baik 90% untuk tubuh, kita tetap melihatnya itu sebagai sesuatu yang buruk. Makanya untuk melihat sebuah dikatakan mencetak generasi yang sukses itu sebenarnya harus didefinisikan dulu. Sukses itu artinya apa? Sukses itu makna yang benar itu dilihat dari kacamatanya siapa, gitu dulu. Nah, sekarang kalau saya tanya kepada para bunda di luar sana, anak yang sukses itu seperti apa sih? Gitu ya. Anak yang sukses itu yang pertama mungkin ada si A yang ngomong dia adalah secara karir dia sukses, dia mapan, dia punya pekerjaan yang layak, saat usia tertentu dia sudah menemukan jodohnya, memiliki rumah, akhirnya punya anak, ya, kemudian punya cucu, siklusnya demikian. Kalau kita punya misalkan ya anak, saya punya 3 anak ya.
Oh iya, tadi saya belum kenalan, tapi insya Allah sudah dikenalkan dalam flyernya. Saya punya 3 anak. Kalau misalkan semua anak-anak saya itu memiliki hal yang seperti itu, misalnya gitu, orang bisa menyebutnya, wah dia sukses ya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang mendefinisikan sukses itu, misalkan dia nggak punya harta banyak, dia nggak punya banyak pencapaian duniawi gitu, tetapi dia anak yang atau orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dia hidupnya mungkin biasa aja gitu, apa adanya gitu, bahkan secara materi mungkin sedikit kekurangan, tetapi dia bekerja untuk kepentingan umat. Apakah dia sukses? Bisa jadi ya, bisa jadi orang tua melihat, oh ya itu sukses gitu. Kemudian ada juga yang mendefinisikan generasi yang sukses itu sukses dunia dan akhirat, Mbak, gitu ya. Masalahnya maksudnya seimbang gitu, seimbang sukses dunia, seimbang sukses akhirat. Nah ini yang susah mencapainya gitu ya. Sukses dunia, jadi seolah dunia dan akhirat itu sesuatu hal yang terpisah. Sebenarnya lafaz ini saja bisa didissect, bisa diambil apa ya, diskusi tersendiri, apa memang apa namanya, surga, kesuksesan dunia dan akhirat itu bisa terpisahkan gitu. Karena kalau ternyata nature-nya dunia dan nature-nya akhirat itu tidak sama, bagaimana mungkin kita membandingkannya kan gitu. Nah, masalahnya kesuksesan akhirat itu kita akan tahu kalau sudah meninggal. Kalau sudah mati, kemudian dikubur, kemudian bangkit lagi, kemudian Allah menghisab kita, baru kita tahu kita itu sukses apa enggak gitu. Nah makanya akhirnya kan gambaran siapa gitu loh, definisi siapa yang kemudian kita akan pakai gitu kan, yang mana harus kita adopsi. Kalau saya bilang, oh saya pengen anak saya sukses, itu subhanallah, silahkan bertanya ya mbak-mbak, ibu-ibu yang ada di luar sana kepada orang sekitar kita, Bu, menurut sampai sukses itu kayak apa gitu. Standar jawaban mungkin ya itu tadi, mapan, punya pekerjaan, punya anak, hidup normal, ya udah, habis itu punya cucu, meninggal, masuk surga gitu ya. Kalau gambaran saya dulu itu, bukan gambaran saya, tapi dulu itu ada teman ini punya frase, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga gitu. Apa mungkin? Wallah alam bisawab, sepertinya kok enggak ya. Karena apa yang dilakukan para rasul, anbiya itu tidak kayak foya-foya dan tidak kaya raya gitu. Justru sebaliknya, mereka hidup itu adalah sebuah perjuangan, dan yang mereka cari, the ultimate success itu yang mereka cari adalah surganya Allah SWT. Nah, akhirnya kita kan bertanya terus, standar siapa? Standarnya Mbak Yumna gitu ya, standarnya si A, si Fatimah, si Aisyah, Pak ini, Pak itu. Kalau diberikan standar itu kepada manusia, maka yang muncul ya tadi bermacam-macam. Menurut Yumna sukses itu seperti ini, menurut si B itu sukses itu seperti itu, dan akhirnya orang yang tidak memiliki pandangan yang ajak, pandangan yang tetap, maka acuan itu datang dari banyak orang, dari orang lain, dari orang tua yang lain, dari negeri yang lain gitu ya, dari latar pendidikan yang lain, dari ideologi yang lain. Maka yang muncul adalah sebuah kebingungan dan ketidakjelasan kemana mereka itu sebenarnya akan pergi. Kalau tujuan akhirnya aja nggak jelas gitu ya, atau kalau saya bilang itu pakai ada moving target itu masih ada target lah, tapi ini memang nggak jelas. Orang kalau nggak jelas mau kemana saat dia keluar rumah, maka yang ada adalah satu, membuang-buang waktu gitu. Yang kedua, bisa jadi dia frustasi. Yang ketiga, bisa jadi dia terombang-ambingkan oleh orang sekitar. Kemudian bisa juga mereka ngikut aja gitu loh. Nah makanya yang perlu kita lihat lebih dalam itu, dan lebih dalam itu sebenarnya apa definisi sukses di dalam kacamata Islam. Dan sebagai orang tua, sadar atau tidak, kita akan mentransfer pandangan sukses ini kepada anak-anak kita gitu loh. Kalau kita memiliki pandangan bahwa sukses itu adalah mapan gitu ya, tadi ya, muda kaya raya foya-foya, tua kaya raya atau mati masuk surga, ya wajar kalau anak-anak kita memiliki image yang sama gitu ya. Ya, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin mengingatkan kepada bunda semuanya, subhanallah ya, kita diberi oleh Allah untuk bunda di luar sana yang sudah menjadi seorang ibu. Ternyata ibu atau menjadi orang tua, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengukir sebuah karakter gitu ya, mengukir sebuah karakter makhluk mungilnya Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan untuk membentuk kepribadian dan pemahaman
gitu ya, dengan segala apa yang kita inginkan. Mau kita ajak mereka kemana, kita isi mereka dengan kebaikan atau keburukan, kita buat mereka itu anak yang penuh harapan atau anak yang gampang putus asa, anak yang gigih, anak yang selalu mendapatkan pujian atau justru mendapatkan celaan gitu ya. Apakah akan kita isi tangki benak mereka itu dengan pandangan Islam ataukah pandangan kapitalis yang mengedepankan kebebasan, atau pandangan yang peduli kepada budaya tanpa peduli kepada agama. Semua itu adalah pilihan kita. Allah sudah memberikan amanah itu kepada kita ya, semua itu ada di tangan kita gitu ya, dan memang tidak mudah gitu, dan itu proses ini adalah proses yang panjang gitu. Tidak, subhanallah, saya membayangkannya itu seperti petani ya. Masya Allah, bapak saya itu seorang petani ya. Kita tahu sendiri buah yang beliau guru ya, kepala sekolah yang sudah pensiun, sekarang bertani, masya Allah. Jadi saya bisa melihat ketelatenan seorang petani itu seperti apa. Jadi petani itu biasanya kalau menanam sesuatu, mereka tahu apa yang mereka tanam. Oh, ini buah pepaya, yang saya tanam ini adalah kedelai, yang saya tanam ini adalah pisang misalnya gitu ya. Mereka tahu apa yang mereka tanam. Setiap hari mereka akan pupuk, akan diberi air, kemudian akan dirawat gitulah ya. Apakah buah-buah ini akan menjadi buah yang random, buah yang enak, buah yang membuat yang penuh bergizi, atau buah yang nantinya gampang busuk ya, kualitasnya nggak bagus ya, dan seterusnya? Itu tidak ada di tangannya para petani tadi ya. Sebaik apapun orang tua ini tadi, sebaik apapun petani tadi itu merawat, ada hama yang mengintai, ada angin topan gitu ya. Pernah suatu kali bapak saya itu menyampaikan, oh nggak jadi panen dok gitu. Kenapa? Oh, karena kemarin musim kemarau, jadi semuanya kering gitu. Subhanallah, ini di luar kendali beliau, tetapi apa yang para petani lakukan itu sebenarnya memupuk dan menanam, dan itu exactly orang tua lakukan. Masalahnya kalau petani itu mungkin dalam waktu beberapa bulan atau 2 tahun lah maksimum, atau 4 tahun. Kalau yang nanam jeruk, semangka itu biasanya 4 tahun gitu ya. Itu bisa dilihat hasilnya. Tapi kalau kita mendidik manusia kecil lainnya, itu hasilnya akan bisa dilihat mungkin 20-25 tahun ke depan gitu loh. Jadi ini proses yang panjang. Kalau nggak sabar gitu ya, kalau nggak telaten, kalau nggak kemudian terus ya meminta petunjuk Allah, menjaga stamina, maka akan ada bisa jadi kolaps di tengah jalan gitu ya. Karena usaha yang begitu lama, keras, inilah wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi yang luar biasa kepada para orang tua gitu. Jadi ibu yang kemudian diamanai anak itu sebenarnya apakah mereka istimewa? Iyalah, of course gitu ya. Tapi nggak semua orang mendapatkan amanah itu. Yang jelas itu amanah itu datang dengan sebuah tanggung jawab kan gitu. Nah, ada hadis Rasulullah SAW, riwayat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathah, sadaqah jariyah wa ilman yuntafa'u bih wa waladin salih yad'u lahu. Jika seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Ya kan, tahu insyaallah ini hadis riwayat Muslim, yaitu sedekah jariyah ya, kemudian ilmu yang bisa diambil manfaatnya, dan doa anak yang soleh. Jadi usaha yang setiap hari gitu ya, setiap hari kita lakukan bertahun-tahun ya. Jangan dikira kalau anak itu 0-7 tahun itu berat ya. Justru 7-14 tahun itu lebih berat lagi. Belum nanti kalau di atas 14 tahun harus mencarikan jodoh mereka, harus membantu mencarikan jodoh, itu lebih mumet lagi gitu ya. Jadi tanggung jawabnya itu terus-terusan. Nanti kalau mereka punya anak gitu ya, kita punya cucu misalnya gitu, tanggung jawabnya juga tambah lagi, kita ngajarin mereka dan seterusnya. Nah, itu kerja yang begitu keras ini memang tidak kemudian dibiarkan saja oleh Allah, tapi diapresiasi dengan apresiasi yang luar biasa. Ketika kita sudah meninggal pun, kalau anak ini menjadi anak yang soleh yang mendoakan kita, insya Allah akan menjadi pahala jariah yang mengalir. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan dari Abu Dawud, An-Nasa'i ya, dan Ibnu Majah. Hadis sahih ini, inna min atyabi ma akala rajul min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri, dan anak merupakan jerih payah orang tua. Subhanallah. Ya, jadi Allah melihat itu. Nah, makanya perlu diperhatikan sekarang bagaimana kita sebagai orang tua mengarahkan anak-anak kita. Apa kemudian yang kita isi dalam tangki pemahaman mereka? Apa makna sukses yang harus kita transfer kepada anak-anak kita?
siapa yang berhak mendefinisikan makna sukses ini tadi? Metode apa yang kita lakukan untuk meraihnya? Adakah langkah praktis, jangka pendek yang bisa kita lakukan untuk meraih kesuksesan yang kita sudah didefinisikan di awal tadi, gitu ya. Nah, kadang Allah memberikan amanah ya. Sebenarnya kita ingat tadi saya sampaikan bahwa menjadi orang tua itu adalah amanah yang luar biasa. Tidak semua orang mendapatkannya. Kadang anak, Allah memberikan anak itu kepada kita, itu sudah maktub ya, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ya, nggak ada orang yang bisa protes gitu ya. Ada orang yang subur-subur saja tidak bisa punya anak, ada yang kemudian nggak pernah disangka punya anak malah punya anak gitu ya. Tapi ada kalanya memiliki amanah anak itu justru adalah cara Allah mendewasakan kita sebagai manusia. Kemudian kadang ini adalah cara Allah menunjukkan kekurangan kita sehingga kita bisa memperbaikinya. Atau kemudian ini justru cara Allah menunjukkan kepada kita kebagusan kita supaya kita lebih bersyukur. Kemudian ada juga ini adalah kesempatan yang Allah berikan untuk menjadi amal jariah ya, dan juga mencetak seorang generasi yang nanti akan bisa berkontribusi untuk kejayaan Islam dan kemajuan umatnya. Ini adalah kesempatan besar kalau kita melihatnya dari sisi itu. Kalau kita melihatnya ini sebagai sebuah beban gitu ya, bahwa ya Allah ini anak ini kok susah banget diatur ya, yang ada adalah vibe negative vibe ya, day in day out setiap hari itu aduh kok capek banget gitu ya. Pokoknya intinya adalah komplain ya. Anak nggak minta dilahirkan sebenarnya kan, kita sendiri yang kemudian membawa mereka ke dunia atas izin Allah. Kalau kemudian kita melihat sesuatu itu dari frame yang negatif, ya itu tadi yang muncul adalah komplain, sesuatu hal yang negatif. Tetapi anehnya ya, walaupun banyak sekali bunda di luar sana mengalami kesulitan atau mengalami kesusahan, bahkan ada orang yang gone through so much hanya untuk punya anak, tetap aja gitu ya. Atau ada orang tua yang begitu sudah all out ya, menghabiskan segala macam untuk bisa mendidik anak-anaknya gitu ya. Tapi ternyata insting untuk manusia itu punya keluarga, punya suami, kemudian punya anak, itu selalu ada, dan itu akan ada sampai akhir zaman, karena sudah ada gharizatun nafs di dalam diri manusia yang built in. Memang itu diadakan oleh Allah SWT untuk melestarikan jenis manusia gitu ya. Jadi itu tadi adalah sebuah amanah, dan Allah mengizinkan kita untuk menikmati amanah tadi, menganggap indah amanah anak tadi, seperti halnya dalam Quran surah Ali Imran ayat 14, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi dijadikan indah pandangan manusia itu kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak ya. Dari situ Allah menyebutkan bahwa ini adalah perhiasan dunia, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah, ladang, itulah mata'ul hayatid dunya, kesenangan kehidupan dunia. Wallahi andahul husnul ma'ab. Allah mengingatkan kepada kita bahwa sebaik-baik tempat kembali itu adalah husnul ma'ab, adalah surga. Jadi itu bagus, itu enak gitu ya, itu adalah sebuah kenikmatan. Makanya wajar kalau ada orang mendapatkan bayi lahir itu mereka seneng banget gitu ya. Kemudian ada berita nikah misalkan, mereka seneng banget gitu. Walaupun sebenarnya pernikahan itu muncul dengan tantangannya sendiri, memiliki anak muncul dengan tantangannya sendiri, tapi Masya Allah memang wajar kalau itu mereka sukai, karena memang Allah sendiri menjadikan itu adalah sesuatu kecintaan gitu. Nah, cara pandang yang tadi saya sampaikan, kacamata yang kita pakai ya ketika kita melihat amanah ini tadi, ini yang sebenarnya penting gitu ya, yang harus berbeda dari manusia lainnya. Karena memang ya, mereka itu bisa membawa kebahagiaan dunia. Anak itu bisa mengurai senyum saat kita capek. Anak itu bisa menjadi qurrata a'yun. Anak itu bisa menjadi hal yang sangat menggembirakan gitu ya. Hanya saja karena anak itu adalah titipan, karena anak itu adalah amanah ya, tentunya nanti ke depan Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Jadi bayangkan kalau misalkan saya punya sepeda motor, kemudian ada salah seorang teman untuk meminjam. Misalkan saya pinjam sepeda motor dari seorang teman selama setahun misalkan gitu. Nah, ketika saya pinjam tadi, saya nggak ngerawatnya, bumpernya rusak, kemudian banyak goresan di sana sini, kemudian mesinnya sudah nggak karu-karuan ya, ada bunyi macam-macam. Saat saya kembalikan bentuknya itu dalam keadaan seperti itu,
maka kira-kira teman saya tadi seneng apa enggak? Tentu enggak kan, dia akan kecewa, dia akan bisa jadi marah, nggak mau berteman lagi sama kita. Lu dipinjemin kok gitu sih gitu, bukannya dijaga kek atau gimana, malah dirusakin kan gitu. Tapi beda kalau misalkan sepeda motor yang saya pinjam ini saya rawat ya, kemudian saya poles sampai kemudian lebih mengkilap dari awal saya meminjamkannya. Kemudian cat-cat yang dulu itu goresan asin itu jadi hilang misalnya gitu ya. Kelihatan sekali kalau saya rawat, maka of course yang meminjami kita pun akan sangat sangat senang sekali kan gitu. Dan itu adalah contoh sederhana. Demikianlah anak untuk dari Allah SWT. Allah itu meminjamkan makhluk kecil ini kepada kita ya, untuk ngajari kita, untuk menjadi sumber amal baik gitu ya. Dan nanti di depan akan dibintai pertanggungjawaban. Insya Allah ibunda semua sudah tahu ya hadis Bukhari dan Muslim tentang kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya ya. Amir, kepala negara, adalah pemimpin manusia secara umum, dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka gitu ya. Jadi masih ada lanjutannya, tapi saya hentikan di situ aja, karena memang jadi itu adalah hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah SWT tentang apa yang sudah kita lakukan kepada makhluk kecil ini tadi ya, Allah kasih kepada kita kan gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk materinya. Definisi sukses dalam Al-Quran itu seperti apa? Kita bisa tengok dalam Quran surah At-Taubah ayat 100 ya, dan kemudian surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya, kalau nggak salah 4 ya. Jadi dalam surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Ya, fawzul 'azim itu kata kuncinya. Orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang begitu mereka dengan baik. Allah ridho, radhiyallahu anhum radha'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha abada, dzarikal fawzul azim, dan itulah kesuksesan atau kemenangan yang besar. Jadi itu Allah mendefinisikan sukses itu seperti itu. Siapa orang-orang yang sukses itu tadi? Jadi orang sukses itu dalam definisi Allah, dalam pandangan Allah itu bukan orang yang mendapatkan harta yang banyak, bukan orang yang punya wealth ya, bukan orang yang punya mobil rumah mewah, bukan orang yang punya teman banyak, bukan orang yang punya status, bukan, tapi orang yang berhasil memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya, ini kayaknya mendung mau hujan, subhanallah. Oke. Di dalam surah Al-Baqarah, insyaallah ibunda banyak hafal kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, setelah mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi muflih di situ dimaknai beruntung, bisa dimaknai juga sukses ya. Adalah isim mufradnya itu adalah al-muflih. Maknanya adalah yang menang atau yang berjaya, yang berhasil gitu. Nah, yang dimaksud dengan kemenangan itu seperti halnya Quran surah Ali Imran 133 dan At-Taubah 100 itu, bahwa dia adalah orang yang kelak mendapatkan surga di mana di bawahnya mengalir sungai-sungai gitu. Nah, jadi di situ dijelaskan bahwa definisi sukses itu harus kita luruskan, dan itu Allah mendefinisikan sukses bunda. Kita akan tahu nanti kalau
Akhirnya pertanyaan kita, kalau itu adalah generasi yang sukses, berarti tugas kita sebagai seorang ibu itu apa? Yang menjadikan manusia atau anak-anak kita itu memiliki visi surga. Tubuh bisa di dunia, tetapi visinya itu surga. Akhirnya itu tugas kita adalah mengantarkan mereka untuk menuju visi ini tadi. Tugas kita adalah membentuk mereka menjadi hamba-hamba Allah yang tahu apa yang mereka harus lakukan di dunia ini. Tugas utama mereka adalah khalifatul fil ard. Bagaimana caranya? Ya, ya harus tahu gitu ya. Karena kalau misalkan, jadi contoh sederhananya selalu itu saya kasih contoh itu, kalau kita mau bikin nasi goreng, ya. Kalau kita mau bikin nasi goreng, ada teman saya misalkan dari Inggris bertanya, "Yuk, gimana sih mau bikin nasi goreng?" misalkan gitu ya. Walaupun bagi kita simple, menurut kita itu simple, tapi bagi mereka, karena mereka belum pernah membuat, mereka butuh tahu apa ingredientnya, tahu gimana caranya, tahu gimana prosesnya gitu ya. Kemudian taste-nya itu, range-nya itu dalam misalkan manisnya sama asinnya itu dalam range yang mana, itu harus mereka ketahui gitu loh. Karena kalau nggak tahu, akhirnya kan main cemplong-cemplong saja, dan akhirnya yang muncul mungkin bisa jadi bukan nasi goreng tapi nasi yang dicampur sama kecap gitu aja kan. Nah, sama kalau bikin nasi goreng aja butuh sekian banyak guidance gitu ya. Bagaimana kita mendidik anak yang ini adalah manusia yang terus berkembang gitu ya. Justru di situ kita butuh tahu gitu lah, apa saja yang dibutuhkan bagi seorang ibu kalau kita ingin membuat anak yang sukses, yang punya visi surga ini tadi gitu ya. Yang pertama adalah iman dan takwa. Kita ingin generasi yang beriman, yang bertakwa, itu nggak boleh hanya ya insya Allah semoga menjadi anak soleh gitu. Banyak ya Masya Allah ibu-ibu yang mendoakan anak menjadi anak soleh, tetapi gambaran soleh itu seperti apa ternyata beda juga. Si A beda menggambarkan soleh. Soleh itu mungkin sholat 5 waktu, haji, puasa Ramadan, that's it. Ada yang lain mendefinisikan sukses berarti dia adalah anak yang aktif, misalnya menjadi aktivis dakwah. Ada yang kemudian mendefinisikan sukses itu asal dia nggak harus pakai kerudung, nggak harus ini, nggak harus itu, yang penting anaknya itu baik gitu, yang penting hatinya itu baik, hatinya itu suci gitulah ya. Jadi makna suksesnya ternyata setiap orang pun itu berbeda. Jadi yang berbeda ini tadi harus diluruskan gitu loh. Harus bertanya lagi dalam Al-Quran, sukses yang benar itu seperti apa? Yang taat kepada Allah dalam setiap perbuatan, dalam segala aspek kehidupan. Gak hanya pick and choose, gak hanya hatinya saja, gak hanya benaknya saja, tapi keseluruhan. Nah, untuk bisa memahami itu berarti orang harus punya ilmu dan sakofah ya. Orang harus menambah sakofahnya supaya tahu yang Allah inginkan itu apa saja, yang diwajibkan itu apa saja. Nah, kalau kita ingin anak yang beriman dan bertakwa tapi ibundanya tidak memupuk keimanan mereka sendiri, ayah bundanya tidak berusaha menjadi orang yang lebih beriman dan bertakwa, malas mencari ilmu, bagaimana kita bisa mentransfer itu tadi? Kan gitu. Jadi yang kedua, ketakwaan itu harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Nah, ini ada ungkapan dalam bahasa Inggris, action speak louder than words. Artinya perbuatan itu sebenarnya lebih berefek daripada lafaz. Ya, kadang kita ngasih tahu anak berapa kali, ibu merasa ya, ini anak kasih tahu berkali-kali kok nggak dengerin sih gitu ya. Tapi pada saat kita memberikan contoh, misalkan biasanya itu nggak baca Quran, misalnya anak-anak malas baca Quran misalkan gitu, dilihat apakah kita pernah membaca Quran di hadapan mereka. Kalau nggak pernah ya wajar gitu, kita hanya nyuruh aja tapi nggak kemudian melakukannya. Bagi mereka itu seperti tong kosong gitu ya, yang diketukin, broken record kalau orang sini bilang. Jadi ulang terus mama itu ya gitu nyap gitu, nggak pernah berhenti, tapi mamanya sendiri nggak melakukan atau ibunya sendiri nggak melakukan. Nah, itu sebenarnya action lebih kuat daripada words. Makanya harus menjadi the best example gitu. Kalau pengen anaknya beriman, bertakwa, yang punya visi surga, ibunya pun harus demikian. Lah berarti prosesnya panjang dong Mbak. Ya iya, ya itu adalah bagian modal kita. Kalau misalkan kita pingin seorang wanita yang solehah itu seperti apa ya, akhirnya anak ini akan melihat kepada ibunya. Pernikahan yang Islam itu seperti apa, mereka akan melihat pernikahan bapak ibunya gitu ya. Dan seterusnya. Jadi itu yang pertama. Jadi orang tua yang memiliki iman dan takwa. Yang kedua, keimanan dan ketakwaan tadi terjemahkan dalam sebuah sikap. Kemudian yang ketiga, kekuatan sebuah doa. Ini penting ya, karena
doa dari orang tua adalah salah satu dari 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Dan kita tahu sendiri bahwa orang yang diberi petunjuk, yang bisa memberi petunjuk itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita orang tua tidak bisa memberikan petunjuk. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak bisa memberikan petunjuk kepada pamannya sendiri yang telah melindungi dakwah Rasulullah SAW, ya, yaitu Abu Thalib. Beliau meninggal dalam keadaan non muslim, kan gitu. Itu menunjukkan bahwa beliau hatta seorang rasul pun tidak bisa memberikan petunjuk. Yang bisa memberikan petunjuk hanya Allah. Makanya kita bergantunglah kepada Allah, berdoa senantiasa. Di dalam Al-Quran banyak sekali ya doa dari Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Kemudian Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini kasami'ud doa. Kemudian doa dari ibadur rahman rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi itu adalah doa-doa yang sudah dicontohkan dalam Al-Qur'an. Ada sebuah hadis dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Hadis ini hasan, dikatakan bahwa thalasu da'awat minal mustajab la syak fihinna. Ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi doa itu diterima. Yang pertama adalah da'watul walidil, doa orang tua, wa da'watul musafir, dan doa orang yang bepergian, wa da'watul madlum, dan doa orang yang terdolimi. Di situ disampaikan doa yang mustajab yang diterima oleh Allah itu adalah doa orang tua untuk anak-anaknya. Subhanallah. Jadi minta doa, jadi kalau mau minta doa, ya misalkan ada ya tradisi di sini, ya udah doakan anak-anakku ya gitu. Sebenarnya doa ibunya itu biasanya saya sampaikan, doamu itu yang paling manjur, doa saya nggak lebih manjur dari doamu gitu, karena kamu adalah orang tuanya. Dan janji Rasulullah SAW dalam hadisnya itu mengatakan demikian, bahwa doa orang tua itu tidak tertolak. Jadi banyaklah berdoa. Duduk ketika sholat, doakan mereka. Oke lah, doakan tentang kebaikan dunia ya. Oh, semoga dia masuk sekolah yang top, semoga dia lulus kuliah cum laude misalnya gitu ya. Bisalah doa seperti itu. Tetapi yang penting adalah doa untuk diberi siratal mustaqim, diberi petunjuk jalan yang lurus gitu ya. Oke, kemudian jadi satu takwa, kemudian amal, berdoa, attachment parenting. Jadi anak itu sebenarnya kita sebagai orang tua itu berkewajiban memberikan cinta kepada anak-anak kita, ya. Itu jangan kemudian mereka melihat rumah itu sebagai tempat apa ya namanya, tempat yang tidak nyaman gitu. Kita harus mendidik anak itu dengan kasih sayang, ya. Berikan waktu mereka, waktu yang berkualitas, atau namanya mindful parenting. Jadi we are there gitu. Jadi kemudian mama ayo lihat ini, yes, oke, tapi sambil ngelihat handphone misalnya gitu ya. Jangan gitu. Bikin kita waktu khusus berkualitas, walaupun itu 5 menit ya, walaupun 5 menit, walaupun, atau kalau lebih bagus membaca buku buat mereka ya. Itu sebenarnya penting sekali. Itu adalah waktu untuk bonding, menghindari sifat kasar misalnya gitu ya. Masya Allah, kayak kalau budaya Indonesia jarang biasanya, tapi biasanya kalau ibu stres itu tend to be very rough atau rude kadangnya. Mereka kamu itu anak gak tahu diuntung misalnya gitu. Lafaz-lafaz yang sifatnya itu sangat dismissive ya, membuat orang, kalau kita ada orang ngomong ke kita, kamu itu Yumna, kamu itu nggak tahu diuntung, kita kan juga sakit hati. Tapi begitu gampangnya kadang lafaz itu muncul untuk anak-anak kita, hanya karena mereka itu vulnerable, hanya karena mereka itu nggak bisa defend balik, hanya karena mereka itu ada di dalam kuasa kita gitu. Kadang menjadi sedikit zalim gitu. Janganlah sampai seperti itu. Kemudian buka jalur komunikasi antara kita dengan anak. Jangan sampai anak itu justru memilih temannya ketika curhat daripada ibunya, daripada bapaknya. Jadi kan kita menjadi orang pertama sebagai sumber ilmu bagi mereka gitu ya. Jadi kan kalau misalkan ibuku pasti tahu ya, she knows everything, she knows more than Google ya, nggak masalah gitu ya. Tapi munculkan kepercayaan diri, buka jalur komunikasi sampai anak-anak itu ngerasa oke atau merasa safe untuk curhat kepada kita. Ya, selanjutnya memberikan fasilitas pendidikan yang memadai, yang mendukung dengan visi kita gitu. Kalau misalkan kita ada pilihan sekolah, ada top school misalkan gitu, tapi mereka tidak mengajarkan akidah. Kalau zaman saya dulu masih SD itu ada sekolah-sekolah non muslim ya yang top banget gitu. Orang bisa tergoda gitu ya, seperti itu. Jadi nggak masalah gitu akidahnya itu, tapi kan sekolahnya top, akademinya bagus ya, walaupun itu sekolah yang non islami misalkan, jelas-jelas sekolah agama lain misalnya gitu, nggak apa-apa masukkan ke situ gitu. Kalau itu adalah usia SD ya, yang masih belum bisa memutuskan baik dan benar, janganlah gitu. Kalau ada pilihan lain, janganlah dikirim ke sana. Kenapa? Karena exposure-nya akan banyak sekali. Anak-anak nggak akan tahu untuk usia SD itu untuk bisa tahu mana yang baik dan benar. Mungkin tahu kalau kemudian kita kasih guidance, tapi masalahnya
berapa jam sih mereka di sekolah dan berapa jam mereka di rumah itu ya. Kalau bahasa saya itu close guidance-nya itu harus benar-benar kuat kalau kita kirim anak-anak ke sekolah yang tidak mengajarkan hal yang sama yang kita ajarkan di rumah gitu ya. Itu tapi ya setiap orang akan ini satu contoh ya, di Inggris sendiri itu kan ada sekolah Islam, ada homeschooling, kemudian ada sekolah public school. Ya banyak perbedaannya gitu ya. Ada memang sekolah Islam kebanyakan private school, jadi kita harus bayar gitu. Tapi kalau misalkan ada uang yang bisa di squeeze ya, kalau bahasa saya di squeeze ya, sedikit ngirit supaya anak-anak bisa sekolah di sekolah Islam, saya anjurkan demikian. Kalau misalkan nggak ada sama sekali, kita pilih sekolah yang mungkin tidak terlalu mengedepankan value freedom misalkan ya, seperti itu. Mungkin sekolah yang punya di lingkungan kaum muslimin misalkan gitu. Itu contoh sederhana saja. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan lingkungan yang cocok ya, lingkungan yang cocok untuk anak-anak kita. Jadi kan lingkungan atau rumah itu menjadi contoh islami ya, Budik Takwe. Jadi misalkan alokasikan waktu, jadwal, membuat rumah itu seperti sumber keislaman ya. Misalkan duduk bersama ya, mencari ilmu, mendengarkan kajian bareng-bareng misalkan gitu. Kemudian jadikan hal-hal yang ada di sekitar kita, misalkan kita ngajak sholat bareng, ngajak puasa bareng, ngajak ngaji bareng ya. Jadikan momen jangan misalkan ya, jadikan rumah itu representasi Islam, Budik Takwe. Jadi kalau misalkan seorang ibu misalkan dia nggak akan pernah tidak patuh kepada suaminya di depan anak-anaknya, suami istri yang kemudian ya sebisa mungkin itu tidak menunjukkan kemarahan kepada suaminya, dan sebaliknya suami tidak boleh menghina istrinya di depan anak-anaknya dan seterusnya. Yaitu contoh sederhananya. Kemudian yang terakhir adalah menurut saya penting menguasai teori parenting ya. Seperti saya sampaikan tadi, kalau bikin nasi goreng aja butuh ilmu ya, butuh resep ya. Bagaimana dengan mendidik anak, pasti lebih membutuhkan lagi gitu. Memang teori parenting itu lebih kepada praktikal kalau menurut saya, bukan dari falsafahnya, tapi misalkan bagaimana cara mendisiplinkan, bagaimana cara memahami bahasa cinta misalkan gitu, bagaimana kita menunjukkan rasa cinta itu dalam keseharian, bagaimana kita memberikan undivided attention untuk anak-anak kita, bagaimana kita menumbuhkan karakter pejuang, karakter yang gigih, karakter yang peduli sesama manusia misalkan gitu ya. Hal-hal seperti ini itu bisa diperoleh juga gitu, diperoleh dari teori-teori parenting ya itu. Dan yang terakhir, insya Allah perlu diingat ya ibu-ibu ya, bunda di luar sana, bahwa mendidik ya, parenting, membina, membesarkan anak adalah proses atau kewajiban yang panjang. Kalau sholat itu selesai mungkin 5-10 menit, maka mendidik anak itu berpuluh-puluh tahun gitu ya, bertahun-tahun. Karena kalau lari itu bukan sprint, ini adalah maraton. Kalau itu maraton berarti kita butuh stamina dari sisi apa saja. Spiritual stamina dalam arti kita harus punya bekal keimanan dan kekuatan spiritual yang kuat, kedekatan sama Allah SWT. Karena kalau enggak, bisa-bisa kita capek gitu ya, atau putus asa. Kemudian yang kedua, stamina emosional. Kita harus sabar, kita harus tahu stamina nafsiyah atau emosional ya. Kita harus tahu bagaimana selalu bersabar dan bersyukur dengan keadaan yang ada. Kemudian kita tekun ya, gigih, telaten, dan juga stamina fisik gitu. Stamina fisik ya, misalkan ibu-ibu bunda sekalian harus terus menjaga diri supaya sehat kan gitu. Termasuk di dalamnya adalah mental well-being. Jadi untuk punya me time itu perlu, supaya kita punya energi untuk memberikan kepada anak-anak kita. Jadi nggak masalah misalkan bagi saya ini me time ya, saya sendiri anak-anak masih tidur di Inggris jam 7 pagi. Bagi saya ini adalah me time karena saya nggak ada interruption sama sekali. Biasanya ada anak-anak kecil ya, mama gitu, masya Allah, tapi alhamdulillah sekarang nggak. Jadi kita kasih waktu ke dalam diri kita supaya kita wind down gitu. Itu yang pertama, karena ini adalah maraton. Jadi bersabar terus. Memang susah sekali waktu kita ingatkan diri kita bahwa ya pahalanya itu besar gitu ya, karena kita mendidik
mendidik sebuah generasi. Kemudian yang kedua, sehebat apapun orang tua, secanggih apapun orang tua, secerdas apapun orang tua, setinggi apapun degree-nya orang tua sampai postdoc, PhD dan seterusnya, tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa mengontrol hasil akhir, karena itu ada di tangan Allah semata. Ya, kita hanya bisa berupaya, tetapi tawakal itu harus kita gantungkan kepada Allah saja. Keberhasilan seseorang itu tidak bisa diklaim oleh orang tuanya. Kalau menurut saya pribadi, kita hanya menanam, ya, hasil apakah buahnya tadi ranum atau enggak itu adalah hak Allah semata. Sekarang kita bayangkan ya, di dalam Al-Quran ada contoh yang subhanallah, sebuah keluarga yang ayahnya itu penyembah berhala, anaknya itu justru menjadi seorang nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Kalau kita bilang bahwa orang tua yang buruk itu akan menghasilkan anak yang buruk, ternyata enggak juga, gitu ya. Karena Ibrahim alaihissalam itu adalah anak dari Azar yang dia adalah pembuat berhala justru. Sedangkan ada anak yang ditumbuh di dalam lingkungan kenabian, justru ada dari mereka itu yang bertindak nggak karu-karuan. Siapa? Putranya Nabi Yakub alaihissalam, ya. Yusuf adalah Yusuf dan Binyamin adalah dua anak yang lurus-lurus saja. Sisanya mereka kan plot, ya, membuat rencana untuk mengasingkan Yusuf alaihissalam. Dan ini adalah putra seorang nabi, gitu loh. Jadi nabi pun tidak bisa mengontrol hasil akhir dari apa yang disampaikan. Makanya yang penting adalah kita berusaha, sembari kita berusaha kita menggantungkan hasil itu kepada Allah SWT. Kita nggak akan bisa dikontrol. Jadi ini memberikan rasa worry yang less gitu ya dalam diri kita. Karena kita, aduh anak saya nanti kalau gede jadi apa ya, aduh gitu. Ibu, terutama ibu-ibu yang first time mom ya, yang punya anak pertama, biasanya mereka itu dipenuhi rasa kekhawatiran, nanti bisa ini enggak ya, bisa itu enggak ya, gitu ya. Wajar karena kita begitu sayang dan begitu peduli, tetapi kita harus ingat bahwa mereka ini amanah ya, bahkan nabi, dan kita sebagai manusia biasa, kalau nabi aja nggak bisa ngontrol hasil akhirnya, bagaimana kita? Makanya deket-deket aja sama Allah SWT gitu, karena dia yang satu-satunya akan bisa membantu dan menolong kita. Yang terakhir, nikmati prosesnya. Hidup itu udah susah bun, ya, udah susah, udah ini saya menghindari san ya. Hidup itu sudah susah, udah banyak hal-hal negatif sekitar kita, udah kewalahan dan seterusnya. Kalau kita nggak menikmati proses tadi, maka yang kita dapat itu adalah kesulitan, ya, kemudian huffing and puffing, kayak gitu ya. Jadi saya bayangkan, misalkan kalau saya itu dulu pernah awal-awal menikah, kemudian pergi ke Belanda. Kalau sekarang biasanya naik pesawat, dulu awal-awal itu kita naik bis ya, naik bis 12 jam dari London ke Amsterdam. Dan lewat kapal feri. Jadi bisnya itu naik kapal feri, kemudian kita bisa keluar dari bis itu, kemudian nyebrang English Channel. Nah, saya itu paling nggak suka naik feri karena saya mabuk laut gitu ya, dan memang setiap crossing itu saya selalu mabuk, jadi saya siap-siap di sebelahnya toilet gitu, karena pasti muntah nanti ya, nggak bisa. Jadi setiap saya mau berangkat itu saya harus menyiapkan mental dulu, aduh nanti muntah nggak ya gitu. Kalau kemudian saya fokus dengan itu, maka apa yang terjadi? Saya nggak akan menikmati proses 12 jam perjalanan London Amsterdam itu tadi. Padahal saat yang sama, saya memiliki kesempatan luar biasa untuk menikmati indahnya pemandangan dari keluar London, kemudian masuk ke Dover, kemudian kita nyebrang, kemudian kita lewat Perancis, ya, kemudian kita masuk ke Belanda, lewat Belgia, ya, bahkan kita lewat pusat kota waktu itu, melihat Belgia dengan gedung-gedung lamanya, kemudian kita masuk ke Belanda dan kita melihat channel-channel, ada kanal-kanal air gitu ya, semuanya itu akan lewat, ya. Kalau kita enjoy the process, maka hal-hal muntah dan seterusnya tadi nggak menjadi pemikiran kita. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita enjoy the view gitu. Nah, menjadi orang tua itu seperti itu. Kalau kita fokus dengan tantangannya, dengan kesulitannya, maka yang ada adalah negative thought, negative feeling yang membuat kita itu jadi down, saya nggak bisa gitu. Tetapi nikmati proses perjalanan panjang ini tadi, karena Allah membolehkan kita menikmati itu. Bagaimana menikmatinya? Ya kita misalkan anak-anak tertawa, nggak mengerjakan PR dalam sehari, misalkan di contoh
nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa kita nikmati. Mereka ingin bermain bersama bundanya misalkan, kemudian bunda misalkan nggak bisa masak hari itu, atau masaknya sederhana saja, nggak masalah gitu, karena adalah bagian dari sebuah proses. Jangan kemudian semuanya harus A B C D ya, sampai kemudian kita nggak bisa, nggak ada ruang untuk manuver, dan akhirnya kita nggak bisa menikmati proses itu tadi. Mungkin itu saja. Jadi kalau misalkan Masya Allah ada 21 orang yang gabung bersama kita, seandainya ada yang ingin bertanya atau kemudian berikan komen, saya persilahkan. Tadi sepertinya ada pertanyaan dari Bunda Novi ya, bagaimana Mbak menjaga akidah anak-anak dalam membesarkan anak di Inggris? Ini sulit Bunda Novi, sulit banget gitu ya. Kenapa? Karena jangankan di Inggris ya, di Indonesia aja gempuran-gempuran ide-ide keliru ya, kemudian aturan-aturan yang keliru itu bisa dirasakan ya di Indonesia, apalagi di Inggris. Di Inggris satu contoh misalkan ya, jelas ada kebebasan berpendapat, kemudian ada kebebasan berperilaku, ada kebebasan beragama gitu ya, itu dipegang erat gitu. Jadi kalau misalkan ada anak, ini satu contoh sederhana ya, saya pernah dapat cerita dari teman dia, seorang guru SMP ya, secondary school, jadi year 8 kalau nggak salah. Ini real story ya dari gurunya sendiri. Itu beliau bilang anaknya, dia seorang anak perempuan, ini girls school, anak perempuan. Jadi misalkan namanya Fatimah misalkan gitu ya, Muslim ya. Kemudian di sekolah dia itu sudah mengumumkan kepada gurunya dan semua sekolah supaya dipanggil contohnya James gitu ya. Jadi ganti, nggak hanya ganti namanya itu jadi nama-nama non Muslim, nggak mau Yusuf, nggak, James misalnya gitu, atau John gitu, atau mungkin Brian gitu ya. Jadi dia minta dipanggil apalah gitu, Brian, coba gitu ya. Nah, dia bilang kepada gurunya supaya tidak memberitahu bapak ibunya. Jadi orang terakhir yang tahu tentang kondisi anaknya itulah bapak ibunya, bahwa dia telah ganti identitas, namanya itu tidak lagi Fatimah ya, kemudian dia itu tidak lagi bukan lagi seorang tidak mengidentifikasinya sebagai seorang perempuan ya, dan yang paling terakhir tahu adalah orang tuanya. Ini di daerah London Timur ya, yang mayoritas Muslim. Itu kejadian seperti ini tuh nggak 1-2 orang. Ini kisah yang memang ekstrim, cuman ada gitu loh. Saya sampai mual mendengar berita itu tuh, subhanallah, begitu besarnya tantangan. Jadi mereka bingung dengan identitasnya, jadi akhirnya apa aja lah yang tersedia gitu ya. Jadi anak, oh jangan-jangan kamu perempuan, jangan-jangan kamu laki-laki gitu ya. Yang perempuan dikasih doubt, diberikan seed of doubt bahwa kamu itu laki-laki misalnya gitu. Itu umum sekali di sini. Jadi memang tidak gampang, tetapi apakah mungkin? Ya mungkin saja. Banyak kok, misalkan di mana di Luton ya kalau nggak salah, atau di Slough itu ada, masya Allah, seorang gadis belia Maryam, umur 7 tahun, menghafal Quran. Adiknya, jadi sekarang dia umur 10 tahun kalau nggak salah, atau 11 tahun. Adiknya Yusuf juga menghafal Quran umur 7 tahun. Ini mereka setahu saya tidak mengirimkan anaknya ke ustadz, ibunya sendiri yang mengajari, masya Allah. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa memang kita mungkin hidup di dalam lumpur, tetapi kalau kita mampu ya membangun bubble dalam diri kita, dalam lingkungan kita, supaya kita tidak terkotori oleh lumpur tadi, ya kita insya Allah akan bisa tetap terjaga. Permasalahannya sekuat apa bubble tadi, atau sekuat apa perlindungan tadi, itu tergantung kita. Jadi menurut saya, dan setiap orang akan memiliki cara yang berbeda gitu ya. Satu cara belum tentu cocok dengan keluarga yang lain gitu. Kalau saya pribadi, alhamdulillah saya hidup di area Muslim, kemudian anak-anak bisa pergi ke Islamic School, masya Allah, alhamdulillah. Itu sebuah kenikmatan tersendiri, karena yang diajarkan di rumah dan di sekolah itu sama. Dan di Inggris, di London Timur banyak sekali sekolah-sekolah Islam, tinggal pilih. Kalau di area saya itu ada, mungkin bisa dihitung 5 kali ya, 5-6 sekolah Islam, tinggal pilih aja gitu. Bahkan ada yang sekarang free gitu ya, free Islamic School gitu. Entah apa nanti konsekuensinya, tapi sekarang sudah ada, masya Allah. Jadi kemudian ya sebisa mungkin saya pilih teman-teman yang baik dan anak-anak yang
baik yang bisa menjadi teman dari anak-anak saya. Kita perkenalan mereka dengan misalkan kalau di sekolahnya anak saya itu mereka dikenalkan agama yang lain, ya, tapi ada konteksnya. Ketika mereka mengenalkan itu ada konteksnya, bahwa mereka percaya Tuhan itu tidak satu, misalkan gitu ya, Tuhan itu tiga misalkan, dan seterusnya, atau segala macam. Nah, endingnya adalah kita harus respect. Orang itu punya pilihan yang lain, orang itu punya pemahaman yang lain. Respect aja mereka, bukan berarti kita harus mengikuti jalan hidup mereka. Jadi bagusnya di situ kita berikan mereka exposure, ya. Jadi mereka nggak kaget juga gitu, nggak kemudian menganggap semua orang itu sama, menganggap semua orang itu baik, menganggap semua orang itu benar, semua agama itu benar. Nggak seperti itu. Jadi itu, Bun. Oke. Apakah selama ini di Inggris pernah menerima perlakuan diskriminatif karena keislamannya? Saya kalau full blown belum, Bun. Masya Allah, alhamdulillah, semoga tidak pernah. Anak-anak pun juga. Jadi full blown itu dalam arti misalkan ada orang memaki-maki karena saya pakai kerudung, atau ada orang memaki-maki karena anak-anak pakai kerudung, alhamdulillah belum pernah. Cuman kalau pandangan-pandangan aneh itu pernah saya tulis di blog saya, ya. Udah 14 tahun di Inggris tapi berasa menjadi minoritas itu waktu ketika saya training dalam sebuah training di London Barat, ya. Yang London Barat itu memang para pesertanya itu semuanya adalah saya adalah 2 orang yang pakai kerudung. Biasanya kan kalau di London Timur kita punya yang mayoritas muslim gitu ya. Sekolah-sekolah bukan sekolah Islam, sekolah umum di sini itu 80% 90% muslim. Jadi ini state school. Kalau SD negeri lah kalau di Indonesia itu semuanya 90% muslim, dan kalau hari raya mereka libur gitu. Menjadi libur sekolahnya. Nah, hari raya Islam, Eid maksud saya. Nah, jadi waktu itu ada, jadi kalau bagi saya bukan ini ya, bukan racist, tapi mungkin mereka aja yang nggak tahu gitu, mereka aja yang punya prejudis di awal. Jadi nanti bisa baca pun kisahnya di situ. Jadi saya sampaikan di situ perbedaan antara, silahkan menyampaikan perbedaan antara Anda dengan orang di sebelah Anda gitu. Itu gamenya itu seperti itu. Kemudian harus menyampaikan satu-satu. Sebelah saya itu kebetulan seorang wanita cantik, ya, dari up north, ya, dari Manchester kalau nggak salah, blonde gitu ya, blonde, berkulit putih dan seterusnya. Kemudian dia bilang pertama kesamaan kita sama-sama perempuan, kita sama-sama punya anak, dan kita sama-sama nggak tahu, saya nggak ingat yang ketiga, ya. Kita sama-sama perempuan, sama-sama punya anak, dan sama-sama passionate tentang parenting gitulah kalau nggak salah. Sekarang perbedaannya, nah itu dia sampaikan duluan perbedaannya. Perbedaan berarti kan saya nggak akan sama. Katanya dia, yang pertama saya nggak pakai kerudung, ya. Dia bilangnya itu dia adalah scarf. I don't have scarf, you do have a scarf gitu. Ya jelas lah karena saya muslim pakai kerudung. Kemudian yang kedua bilang kalau nggak salah dia native, ya, dia memang asli grow di Inggris gitu ya, born and brought up in England atau di Inggris, sedangkan saya born and brought up di negeri yang lain. Yang ketiga, I am university graduate katanya. Nah itu kan berikan indikasi bahwa because we are different, kamu pasti bukan university graduate gitu loh pemahaman saya. Dan wajar gitu loh, karena memang orang-orang di sini menganggap orang yang berkerudung itu orang-orang yang nggak berpendidikan. Sebagian bahkan menganggap nggak bisa ngomong bahasa Inggris dan seterusnya. Jadi kalau ada orang berkerudung bercadar kemudian tiba-tiba jeplak bahasa Inggris, ya, kalau bahasa saya, mereka tuh kaget, wah kamu bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Padahal subhanallah siapa sih yang nggak bisa gitu kan. Jadi udah ada prejudis itu gitu loh. Nah jadi sempat kaget saya waktu dia university graduate, kemudian kalau perbedaannya berarti saya harus ngomong I'm not university graduate gitu. Kalau dia bilang I am PhD degree, misalkan I have master degree misalkan gitu, saya bisa bilang I have bachelor degree. Tapi dia ngomongnya saya university graduate, itu mengandung makna bahwa you're not university graduate, you must be maximum probably secondary school gitu. Ya, jadi itu aja. Sempet aneh, kok gitu ya gitu. Tapi alhamdulillah nggak pernah menerima perlakuan diskriminatif. Oke, tadi ada pertanyaannya hadir, Masya Allah, jazakillah khair, ada yang gabung dari Jepang. Mungkin itu saja ya, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, nggak ada komen,
Saya akhiri sampai di sini. Jazakillah khairan kasiro. Jadi kalau saya simpulkan, tadi saya menyampaikan tentang bagaimana sebenarnya. Jadi saya simpulkan dari awal tadi alur apa yang saya sampaikan. Pertama, bagaimana kita melihat apa namanya sukses dan tidak sukses gitu tadi ya. Apa sih standar kita? Yang kedua, kita melihat bahwa penting mengetahui sukses ini karena apa yang kita pahami itu akan tertransfer kepada anak, dan anak ini menjadi amanah yang besar dari Allah SWT. Kalau kemudian kita sukses, insya Allah akan mendapatkan apresiasi yang luar biasa nanti di hari akhir gitu ya, akan bisa masuk surga, akan bisa dinaikkan derajatnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita melihat apa sih makna sukses di dalam Al-Quran. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah kesuksesan adalah ketika orang itu step masuk surga gitu ya. Itu saja, simple. Berarti sekarang bagaimana kita menciptakan generasi yang menjadikan surga itu sebagai visinya. Apakah berarti dia nanti nggak bisa jadi dokter, nggak bisa jadi insinyur? Of course bisa. Tetapi ketika mereka belajar itu, mereka akan menjadikan surga itu sebagai fokusnya. Dalam arti gini, ada ya beberapa teman, contoh sederhananya, ada teman yang kemarin itu diterima sekolah di nursing school. Sempat bertanya kepada saya, Yum, karena saya dulu pernah bekerja di rumah sakit, mereka bisa nggak nursing student itu pakai bare below elbow, jadi lengan pendek gitu. Dengan berat hati saya sampaikan sepertinya nggak boleh gitu, tolong cek aja gitu. Nah akhirnya si ibu ini sedikit kecewa lah, terus gimana, berarti nanti anak-anak nggak bisa dong punya karir yang begini begitu gitu. Kemudian ya saya sampaikan, ya bolehlah menjadi nurse, bahkan nggak masalah gitu. Hanya saja kalau dalam proses itu ada keharaman, ya kita nggak boleh gitu. Ya memang disayangkan. Kemudian ada teman yang lain itu dia diterima sebagai radiologis trainee. Lagi-lagi seragam, masalahnya ada di seragam. Dia pakai jilbab, kerudung, tapi dia harus memakai lengan pendek gitu, dan harus kelihatan ini tangannya karena mereka bilangnya adalah infection control. Akhirnya dia balik haluan, ya, dia tidak terima tawaran tadi, kemudian balik haluan, dia sekolah kuliah menjadi dietitian, masya Allah, dan sudah lulus sekarang, masya Allah. Jadi ya itu contoh sederhananya. Kita mengarahkan anak pun itu dengan visi yang benar gitu loh, visi yang Islami gitu. Ada anak misalkan, oh saya pengen jadi misalkan ya, saya pengen jadi penyanyi misalkan gitu ya, atau saya pengen jadi YouTuber, boleh-boleh aja. Tapi kalau mau jadi YouTuber misalkan, ya harus diluruskan dulu, nak, nanti yang mau di-share itu apa, yang mau di-share di dalam YouTube itu apa aja, apa kemudian konten-konten yang menyesatkan anak muda, atau hanya ikut-ikutan yang tiktokan atau apa. Nah itu harus ditanamkan ya. Saya maksud itu seperti itu, yang punya visi surga. Kemudian isinya itu supaya mereka itu sholat, puasa, zakat, hanya itu toh, karena hidup kan hanya itu aja. Jadi itu. Nah peran yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, yang pertama tadi kita punya iman dan takwa, yang kedua kita lead by the example, kemudian yang ketiga kita harus menjadikan rumah itu sebagai contoh Islami, real example of Islamic household itu kayak apa. Kemudian yang keempat, bagaimana kita memberikan attached parenting gitu ya. Attached parenting itu kita selalu bersama mereka, memberikan guidance dengan mereka gitu ya, memberikan memenuhi hati mereka dengan cinta ya, dan seterusnya. Kemudian berdoa, dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita tahu teori parenting secara praktis gitu. Mungkin itu saja. Kalau ada kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang maha benar, dan kalau ada kesalahan itu datang dari saya sendiri sebagai manusia yang selalu kurang. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan, atau ada hal yang menyinggung. Tidak berniat apapun untuk menyinggung siapapun, dan semuanya hanya contoh, dan semoga Allah memberikan kebaikan dari forum kita hari ini, dari apa yang kita peroleh hari ini, dan semoga Allah memudahkan proses kita untuk membentuk seorang generasi yang sukses dengan kacamata yang benar gitu ya, sukses dengan kacamata unik gitu, yaitu kacamata iman dan kacamata Islam, kacamata Al-Quran. Dan pesan terakhir, nikmati saja prosesnya insyaallah. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.